sehingga hasilnya adalah 1,06 mm. Gampang ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Belajar dan Berbagi. Teman-teman, pernah nggak kalian berpikir bahwa sesungguhnya kertas yang tipis bisa diukur ketebalannya? Atau juga, sebuah kawat yang sangat tipis bisa diukur diameternya? Alat apakah yang digunakan? Alat ukur yang digunakan adalah mikrometer sekrup. Lalu bagaimana cara membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup? Tonton terus video ini. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup yang harus diketahui adalah bagian ini disebut sebagai rahang tetap, lalu yang ini disebut sebagai rahang geser karena posisinya yang bisa bergeser. Sedangkan yang ini adalah tempat meletakkan benda yang akan diukur panjangnya, dalam hal ini tebal ataupun diameternya. Selanjutnya di posisi skala ini disebut sebagai selubung. Bagian yang ini disebut sebagai selubung utama, kemudian yang ini disebut sebagai selubung luar. Kemudian ini ya disebut sebagai roda bergerigi, dan yang ini adalah pengunci. Setelah meletakkan benda biasanya kita kunci agar tidak bergeser. Selanjutnya yang harus diketahui adalah rumus untuk menghitung hasil pengukuran dari mikrometer sekrup adalah hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah 0,01 kali skala nonius. Lalu yang mana sih skala utama, mana skala nonius? Baik, kita pelajari bersama. Yang ini posisi skala yang tidak bergeser disebut sebagai skala utama. Kemudian skala nonius adalah posisi dari skala yang bergeser atau berputar, yang ini pada selubung luar disebut sebagai skala nonius. Coba kita lihat, dia dari 0 dan seterusnya sampai pada 50, kembali ke 50, jadi ada 50 skala. Sedangkan skala utama dia menggunakan skala milimeter. Ingat ya, dia menggunakan skala milimeter sehingga hasil pengukuran nanti adalah satuannya milimeter. Coba kita lihat, dari 0, kemudian ada 0,5, kemudian 1 mm, 1,5 mm, 2, 2,5 mm, kemudian dan seterusnya sampai kepada 5 dan seterusnya. Di sini ada sekitar 25 ya. Ada 25 mm kemudian digunakan untuk mengukur diameter atau tebal sebuah benda. Mari kita mulai membaca skala. Di sini ada sebuah kawat yang tipis, kemudian kita ingin mengukur diameternya. Kita letakkan antara rahang tetap dan rahang geser seperti ini. Lalu kita putar sampai mentok ya. Oke, kemudian kita kunci. Setelah itu kita lihat pembacaannya. Ya. Coba lihat di sini hasil dari pengukuran ini, skala utamanya 0, 0,5 ada di sini. Berarti yang berpapasan dengan garis atau tepi dari selubung luar yang ini ya. Berarti ini adalah 1. Coba kita perhatikan ya, ada 1. Sedangkan skala noniusnya adalah, kalau kita perhatikan ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sejajar dengan garis tengah yang ini, garis tengah dari skala utama. Jadi yang sejajar atau hampir sejajar adalah 6, sehingga kita dapatkan skala utamanya adalah 1,
sedangkan skala Noniusnya adalah 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, berarti 1 ditambah buka kurung 0,01 kali 6. Berarti 1 ditambah 0,06, sehingga hasilnya adalah 1,06 mm. Gampang ya? Contoh berikutnya, kita mencoba mengukur diameter dari ballpoint ini. Seperti ini posisinya, tinggal kita baca skalanya. Skala utamanya berarti yang berimpit atau sejajar dengan garis atau tepi selubung luar yang ini. Perhatiin ini ya. Berarti skala utamanya adalah 11. Ini 10, 10,5, 11. Jadi skala utamanya adalah 11. Sedangkan skala Noniusnya yang sejajar dengan garis tengah skala utama atau berimpit dengan garis tengah ini, berarti ini ya. Kalau kita lihat berarti 25. Jadi skala utamanya 11, skala Noniusnya adalah 25 atau 25. Tinggal kita masuk ke dalam rumus, berarti 11 ditambah dalam kurung 0,01 kali 25. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Berarti 11 ditambah 0,25. Sehingga hasilnya adalah 11,25 mm. Satu contoh lagi, kita mengukur tebal dari koin ini. Hasil pengukuran untuk skala utama adalah 0, 1, 2. Jadi, skala utamanya adalah 2. Sedangkan skala Noniusnya adalah skala yang sejajar atau berimpit dengan garis tengah, yaitu 10. Jadi, skala Noniusnya adalah 10. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, berarti hasil pengukuran sama dengan 2 ditambah 0,01 kali 10. 2 ditambah 0,10. Hasil pengukurannya adalah 2,10 atau 2,1 mm. Coba kita mengukur tebal dari sebuah benda yang sangat tipis. Ini ada sebuah silet, kemudian sudah dipasang dan dikunci ya. Lalu kita membaca hasil pengukurannya. Skala utamanya otomatis dia 0. Coba lihat 0 ya. Kemudian skala Noniusnya adalah yang berimpit dengan garis tengah yang ini, berarti 0, 1, 2. Sehingga skala Noniusnya adalah 2. Lalu dimasukkan ke dalam rumus. Hasil pengukuran sama dengan 0 ditambah 0,01 kali 2. Sehingga 0 ditambah 0,02. Sehingga hasilnya adalah 0,02 mm. Jadi, tebal dari silet ini adalah 0,02 mm. Kalau kita mengukur menggunakan mistar, sudah pasti tidak bisa. Karena mistar hanya bisa mengukur sampai 1 mm. Sedangkan mikrometer sekrup, dia mampu mengukur sampai 0,01 mm. Jadi ketelitiannya sangat tinggi. Jadi tepat untuk dipelajari atau untuk dipahami. Bagaimana? Mudah kan cara membaca mikrometer sekrup? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.